Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Anggraini, NIM 101, yang akan mempresentasikan hasil laporan magang selama 5 bulan di KAP AHT. Di sini ada 5 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode pelaksanaan magang, yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan magang MBKM, yang keempat adalah hasil pembelajaran, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang perguruan tinggi memberikan bekal untuk para mahasiswanya sebagai calon sumber daya manusia di masa depan dengan teori dan praktik. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yaitu dengan mengikuti program kegiatan pelatihan kerja atau magang seperti yang telah saya lakukan di KAP AHT selama 5 bulan. Metode pelaksanaan magang. Di sini ada profil perusahaan dan juga waktu pelaksanaan. Profil perusahaan, nama instansinya adalah Kantor Akuntan Publik Asin Handoko Tomo. KAP AHT adalah kantor akuntan publik yang berkantor pusat di Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan pada tanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan akte notaris Nurbe Ismail, KAP AHT ini telah terdaftar sebagai kantor akuntan yang dapat memberikan audit terhadap bank yang terdaftar di OJK. KAP ini memiliki kantor cabang di Kota Malang yang beralamatkan di Ruko Soekarno-Hatta Business Center Kavling 21, Jalan Soekarno-Hatta, Lowokwaru, Kota Malang. Waktu pelaksanaan magangnya sendiri dimulai pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 16 Januari 2023. Hari kerjanya dimulai dari Senin sampai dengan Kamis. Jam kerjanya mulai dari jam 9 sampai dengan jam 4, dengan waktu istirahatnya mulai dari jam 12 sampai dengan jam 1. Selain itu, pada hari Jumat, jam istirahatnya maju lebih awal 30 menit, yaitu sekitar jam setengah 12 sampai dengan jam 1. Pelaksanaan kegiatan magang MBKM. Ada 2 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan, di mana tahap ini merupakan tahap awal di KAP AHT yang dimulai dengan dikenalkannya dengan staf KAP AHT serta diajarkan mengenai audit, prosedur audit, tujuan audit, laporan apa saja yang digunakan pada entitas yang diaudit, kertas kerja pemeriksaan atau KKP, dan penggunaan aplikasi Atlas. Yang kedua itu adalah pelaksanaan. Selama kegiatan magang berlangsung, ada 5 hal utama yang dipelajari, antara lain yang pertama adalah prosedur dan pengisian formulir audit. Prosedur audit merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan memadai, yang bertujuan untuk menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan pada suatu perusahaan. Prosedur ini dilakukan untuk menguji berbagai macam asersi audit terkait saldo akun dan transaksi. Auditor akan menggunakan berbagai jenis prosedur audit yang berbeda untuk mendapatkan bukti audit yang tepat dan akurat
Prosedur audit yang dilakukan oleh audit dapat berbeda bergantung pada risiko perusahaan yang diaudit. Ada beberapa tahapan dalam audit. Yang pertama adalah pre-engagement, yang kedua adalah risk assessment, yang ketiga adalah audit risk response, yang keempat adalah completing and reporting, yang kelima adalah general. Kemudian terdapat beberapa dokumen formulir audit yang mendukung prosedur audit. Yang pertama adalah formulir cash count, yang kedua adalah formulir berita acara persediaan dan aset tetap, yang ketiga adalah TOB atau Test Opening Balance, yang keempat adalah KKP atau kertas kerja pemeriksaan, yang kelima adalah prelim, dan yang keenam adalah dokumen internal control questionnaire. Pada tahap kedua yaitu prosedur audit setiap akun. Ada 7. Yang pertama adalah prosedur audit kas dan setara kas. Yang kedua adalah prosedur audit akun piutang usaha. Yang ketiga adalah prosedur audit akun persediaan. Yang keempat adalah prosedur audit akun aset tetap. Yang kelima adalah prosedur audit akun utang. Yang keenam adalah prosedur audit akun ekuitas. Dan yang ketujuh adalah prosedur audit akun pendapatan LRA dan belanja. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap untuk mempelajari macam-macam laporan keuangan. Sesuai dengan SAP, laporan keuangan Blood ada 7. Yang pertama itu adalah LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga adalah neraca. Yang keempat LO atau laporan operasional. Yang kelima laporan arus kas. Yang keenam laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Tahapan yang keempat adalah mempelajari kertas kerja pemeriksaan atau KKP. KKP ini berbentuk file Excel yang akan digunakan untuk menguji angka yang disajikan di laporan keuangan auditing. Setiap sheet yang ada di KKP memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk tahapan yang kelima adalah pelatihan teknik pengambilan sampling audit. Ada 2. Yang pertama adalah metode sampling statistik. Ini merupakan metode yang lazim digunakan pada pengujian pengendalian atribut. Metode ini memiliki sifat non-angka dari data, karena pada pengujian pengendaliannya fokus perhatiannya adalah pada jejak pengendalian, seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pencetak, bentuk formulir, dan sebagainya. Yang kedua adalah metode sampling non-statistik, di mana pada sampling non-statistik ini, unit sampling dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan judgement, tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku. Yang selanjutnya adalah hasil pembelajaran. Bagi mahasiswa sendiri, manfaat dari kegiatan magang ini adalah sebagai bentuk pengaplikasian teoritis terhadap praktis. Yang kedua, dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa yang akan datang nantinya. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja, di mana pengalaman ini adalah pengalaman tentang auditing. Bagi mitra sendiri,
Para mahasiswa magang dapat membantu pekerjaan di instansi sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi. Selain itu juga dapat menjalin kerjasama yang baik antara pihak KAP dengan pihak kampus agar di periode selanjutnya dapat kembali melaksanakan kegiatan magang MBKM. Bagi prodi akuntansi sendiri, manfaatnya adalah sebagai bahan evaluasi atas laporan hasil magang yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penyesuaian kurikulum di masa yang akan datang sehingga menjadi kurikulum yang lebih baik lagi. Selain itu sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu akuntansi dan mata kuliah yang dikonversi. Ada 4 mata kuliah yang dikonversi. Yang pertama itu adalah audit investigasi. Audit investigasi sendiri merupakan mata kuliah yang membahas terkait lingkungan audit investigasi, meliputi konsep tentang kecurangan, mendeteksi kecurangan, tujuan audit investigasi, prosedur audit investigasi, dan kajian empiris tentang kasus-kasus yang membutuhkan audit investigasi, serta proses audit investigasi. Sehingga apabila dikaitkan dengan kegiatan magang ini, mahasiswa sebelumnya tidak pernah mendapati adanya kegiatan yang berkaitan dengan audit investigasi secara langsung atau benar-benar yang audit investigasi atau audit khusus. Namun demikian, ada beberapa persamaan aktivitas antara audit umum dengan audit investigasi, seperti memeriksa fisik dan mengamati, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditi dan konfirmasi, memeriksa dokumen serta review analitikal dan menghitung kembali persediaan. Yang kedua adalah seminar akuntansi. Seminar akuntansi sendiri merupakan mata kuliah yang menelaah artikel atau jurnal bereputasi di bidang akuntansi untuk mengkaji isu-isu terkini sebagai bahan penyusunan proposal penelitian akuntansi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa sendiri disiapkan untuk menyiapkan mahasiswa dalam memahami hasil-hasil penelitian terdahulu terkait isu-isu terkini di bidang akuntansi, serta dapat melakukan telaah kritis terhadap fenomena-fenomena dengan isu-isu akuntansi yang terkini. Dalam kegiatan magang MBKM ini yang telah dilakukan, terdapat penyerapan konsep yang selaras dengan tujuan mata kuliah seminar akuntansi. Di antaranya adalah penerapan sistem manajemen persediaan objek di BUD untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. BUD biasanya menyimpan obat-obat di apotek sebelum diberikan atau dijual kepada pasien, sehingga penumpukan produk di apotek sendiri dapat mengurangi efisiensi apotek dan meningkatkan biaya yang terkait dengan persediaan, sehingga timbul permasalahan bagaimanakah memprediksi persediaan setiap obat dengan tepat agar dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan obat, serta bagaimana mempermudah proses pengolahan persediaan obat di. Jadi ada beberapa opsi yang ditemukan dalam mengatasi konflik ini. Yang pertama itu adalah dengan cara pengumpulan data persediaan obat, sehingga para akuntan di BUD dapat menyalin data obat yang masuk ke apotek BUD dan data obat yang keluar dari apotek BUD dari kartu kendali obat melalui file Excel.
Selain itu, dapat juga dilakukan dengan analisis data persediaan obat. Seluruh data yang telah ditentukan tersebut dapat dianalisis untuk perancangan struktur basis data. Pada tahap terakhir, dapat dilakukan penerapan sistem manajemen persediaan obat. Setelah sistem terbangun, maka dilakukan penerapan sistem sambil menguji akurasi persediaan obat pada bulan berikutnya melalui aplikasi pengelola persediaan. Yang ketiga adalah kuliah tata kelola perusahaan atau GTG atau corporate governance, di mana pada mata kuliah ini ya membahas tentang peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi peran jasa audit di perusahaan ini yaitu dapat menyediakan jaminan objektif dan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola. Memberikan jaminan dengan menilai dan melaporkan efektivitas tata kelola melalui laporan audit independen. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selama melakukan kegiatan MBKM di KAP AHT selama kurang lebih 5 bulan mulai Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 telah memberikan banyak pemahaman terkait dengan praktik akuntansi dan auditi secara langsung yang hanya bisa didapatkan dalam praktek bekerja di KAP ini. Sehingga lebih mengenal mengenai standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP yang tidak banyak dipelajari di perkuliahan. Selain itu, saya sebagai mahasiswa magang juga bisa mengembangkan soft skill seperti time management, communication, aplikasi Microsoft Office, serta banyak lagi. Saran yang pertama adalah bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan MBKM diharapkan lebih aktif lagi dengan lingkungannya karena banyak ilmu yang perlu diserap di magang ini. Yang kedua adalah bagi mitra atau bagi KAP sendiri adalah dapat memberikan bimbingan yang lebih intens bagi mahasiswa magang selanjutnya agar dapat memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Dan untuk selanjutnya bisa diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama secara berkelanjutan dengan pihak kampus agar dapat memberikan kesempatan mahasiswa magang selanjutnya. Yang ketiga adalah bagi prodi atau kampus sendiri diharapkan dapat memberikan hal yang lebih kuat berkaitan dengan pembelajaran sehingga pada saat melaksanakan kegiatan MBKM mahasiswa dapat membawa nama baik universitas dan dapat terjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Yang kedua, Departemen Akuntansi diharapkan dapat memperluas jaringan kerjasama serta pengarahan secara detail agar mahasiswa dapat memberikan
dampak maksimal terhadap tempat kegiatan MBKM yang dituju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.